Kali ini aku mau mulai dengan cerita. Dulu waktu sekolah, tiap ambil rapot, guruku suka ngadu ke mamaku. Katanya, "Bu, anaknya pemalu banget. Kalau presentasi di depan kelas gak bisa ngomong." Gak ada yang nyangka, sekarang aku bisa berdiri di sini, regularly performing on theater shows, off-air events, concert, dan sekarang ngasih speech kelulusan aku di depan segini banyak orang. Awal-awal aku jadi idol pun gak gampang. Dari orang yang biasanya tiap hari kerjanya duduk di depan PC, tiba-tiba harus rutin berdiri di atas panggung dan ditonton banyak orang. I didn't know how to act. Biasanya aku cuma lihat idol di balik layar aja, gak pernah tahu di belakangnya kayak gimana. Banyak kebiasaan-kebiasaan aku yang tidak sejalan dengan menjadi idol, termasuk rajin posting foto di sosial media, bawel di Twitter, dan lain sebagainya. Waktu awal aku belum sadar kalau hal itu penting bagi seorang idol. Makan waktu banyak banget buat aku nyesuaiin diri. Gak jarang juga aku dimarahi dan dihukum karena aku lama ngafalin blocking dan choreo dance. Sampai di satu titik, rasanya semuanya udah too much. I remember enduring the pain alone, waktu rasanya apapun yang aku lakuin gak pernah cukup untuk dilihat orang. Waktu rasanya aku jauh ketinggalan di belakang dari teman-teman generasiku. Waktu rasanya buat berdiri di panggung ini aja aku bahkan belum layak. Aku ingat masa-masa aku harus ngimbangin kuliah, magang, dan JKT48. Waktu hampir tiap hari nangis di jalan pulang. Waktu aku bilang ke orang tuaku kalau aku udah gak bisa. Dan aku cuma ingat orang tuaku bilang, "Kalau kamu udah terlanjur capek, seenggaknya ada hasilnya. Nikmatin dulu hasilnya. Buat apa kamu ngerasain capeknya doang terus berhenti?" Dan kalau lihat ke belakang sekarang, aku akhirnya bisa bilang kalau semuanya worth it. It was worth the pain and the suffering I endured. Semuanya terbayarkan saat dengar suara chant kalian dari backstage waktu overture. Saat ketemu kalian di tour, di event off-air, saat disambut kalian di bandara, dan melihat saya excited apa kalian buat ketemu sama kita. Setiap apresiasi kalian, it pays off all the pain I felt. Sampai di titik aku sama sekali gak ngerasain penyesalan pernah ada di sini. Sesulit apapun yang aku laluin. Yang aku sadarin selama ini adalah jadi idol itu bukan soal title-nya, bukan soal ketenarannya, bukan juga soal penghargaannya. Jadi idol itu soal tanggung jawab. Karena apapun yang kamu lakuin dan katakan pasti dilihat dan dicontoh banyak orang. Juga soal pengorbanan, karena mau gimana pun dan lagi sekacau apapun, tugas kita sebagai idol tetap harus memberi positivity. Maka kita harus korbanin perasaan kita sendiri, dan yang pasti semua itu gak akan bisa kita beri kalau bukan karena dedikasi. Jadi idol itu bukan sekedar pekerjaan, jadi idol itu dedikasi. It is willing to put other people's feeling first. It is willing to make other people smile even when we don't feel like it. Tapi semua itu sebanding sama banyaknya apresiasi dan cinta yang kalian kasih. Dalam bentuk apapun dukungan yang kalian beri untuk kami, it was never small. It meant everything to us. Ini akan jadi satu bagian dari cerita di hidupku yang akan terus kuceritakan nantinya. Aku bakal selalu percaya kalau usaha keras itu tidak akan mengkhianati. Aku juga mau banyak-banyak terima kasih sama staff dan kakak-kakak JOT. Especially sensei-sensei choreo yang ngelatih aku dari aku sama sekali gak tahu apa itu blocking sampai aku bisa kayak sekarang performing on my last stage. Aku gak akan bisa berdiri di sini sekarang kalau gak karena mereka. Buat kakak-kakak manajer, PIC, SM, wardrobe, kakak-kakak makeup dan rambut, Babe, kakak FOH, kakak merch, dan semuanya yang belum kusebut satu-satu. Aku senang berkesempatan bekerja dengan kalian. Karena dari kalian aku belajar kalau apapun yang kita lakukan itu tulus, hasilnya pasti baik. Maaf ya kalau selama ini aku belum bisa ini itu, seringkali ngerepotin kalian juga. Tapi kalian selalu dengan senang hati bantuin aku. Dan untuk orang tua aku, kalian emang gak selalu ada di sini buat dukung aku setiap kegiatan aku di JKT. Tapi yang pasti aku tahu, doa kalian selalu menyertai aku dalam setiap usaha yang aku lakuin.
Waktu aku butuh support, kalian selalu bisa ngasih jawaban-jawaban yang bijak. Kalian yang mendidik aku sehingga bisa jadi Jesslyn yang seperti sekarang. Dan buat yang lagi nonton dari live streaming, dimanapun itu, terima kasih ya udah jadi alasan aku bertahan di sini sampai sekarang. Melewatin banyak hal yang aku selalu pikir itu nggak mungkin, tapi ternyata mungkin. You believed in myself when I couldn't, and I'm forever thankful for that. Aku sayang kalian. Aku bersyukur bisa ada di sini di JKT48 di era yang tepat dan di waktu yang tepat. JKT48 has made me whole as a person. Aku dapat banyak sekali pelajaran yang baik untuk hidupku ke depannya. Untuk semua yang pernah aku capai dan aku lalui di sini, aku sangat bersyukur. Bertemu orang-orang baik, terutama teman-temanku, member-member JKT48. These are the kind of people I wanna keep around. Maka dengan itu, aku putuskan waktuku di JKT udah cukup. Aku sudah menemukan apa yang aku cari di sini dan aku mau melanjutkan hidup untuk mencapai mimpiku yang lain. With that, I close this chapter of my life. Aku pamit sebagai Jesslyn JKT48.